orang tua kami, si kelengi kami, si tergelar Saitun GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita ibas ngelakokan peanta minggu enda, si tetap dengar si lakokan secara online. Ope dengar ras-ras kita ngorati kebenaran firman Tuhan, bertoto kita si pebulat ukurta si pindo gegeh ras penampat man Tuhan, bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujur man bandu Tuhan, ibas kelengate ras lias atendu, sinemani ras masu-masu kegeluhan kami. Ibas suarienda engkau kasih pak sana, jumpa kami ras Tuhan, jumpa kami ras perpulungan ru khususna kategori Al-Saitun, ibas kami RPA, ibas kami ngorati kebenaran firman ru. Kesahnu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, ibas ingan kami skalak-skalak dengan kam singajari si pepanken katandu kubas pusuh kami, si pengasup kami dalan kenca bas geluh kami si tep-tep wari. Kam singurapi kemahnu sinampati ras singajarisa gelah bancika isehken kemahandu firmandu bagi sentudu ras sura-surandu. Ngerana dagi kamu Tuhan, mankrina kami si ikut ibas PA enda, ngosikap kami ngalokan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Orang tua kami, si ikelengi kami ibas Tuhan, kata di bata, si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah, kitab Kejadian pasal 40 ayat 10 sada se 10:6. Mari si buka pustaka si badianta, Kejadian pasal 48 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kami membacakan nas PA kita mankam krina kekelengan kami ibas bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manase, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar
di bumi. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini dengan tema pasu-pasu eme warisan si maharga, ya. Ucapan berkat adalah warisan yang berharga. Tujun gelas saitun ngergaken pasu-pasu Tuhan ibas geluhna. Saitun orang tua kami yang kami kasihi, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, setelah kepindahan Yakub beserta dengan anak-anak dan seluruh keluarganya dari Kanaan ke Mesir, dikatakan di sana bahwa dia masih hidup 17 tahun lagi, ya. Dia masih hidup di sana 17 tahun lagi, dan usianya pada waktu itu telah mencapai 147 tahun. Jadi dia memiliki usia yang lanjut, usia 147 tahun. Dan pada waktu itu dia memanggil anaknya Yusuf. Dia memanggil karena dia tahu bahwa usianya tidak akan lama lagi, dan dia mau memberikan kata-kata berkat kepada Yusuf. Oleh karenanya Yusuf datang, Yusuf bertemu dengan ayahnya Yakub. Dan apa yang kita lihat bahwa dalam pertemuan itu Yakub mengatakan kepada Yusuf supaya apabila nanti tiba waktunya dia meninggal, dia meminta kepada Yusuf supaya ia jangan dikuburkan di Mesir, melainkan dia meminta kepada Yusuf dengan bersumpah supaya apabila nanti waktunya dia mati, supaya dia dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyangnya, bersama-sama dengan ayahnya, bersama-sama dengan Abraham dan Ishak. Ya, jadi dia meminta, dan Yusuf bersumpah akan melakukan apa yang dikatakan oleh Yakub kepadanya. Hal demikian sering juga terjadi di dalam hidup kita, ya, bahwa ketika orang tua kita belum meninggal, dia memberi pesan kepada keluarga bahwa apabila nanti aku meninggal, aku dikuburkan di sini, aku dikuburkan di kampung ini, biasa. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf, supaya Yusuf tidak menguburkannya di Mesir, melainkan menguburkannya bersama dengan nenek moyangnya. Hal lain yang juga disampaikan oleh Yakub kepada Yusuf di dalam pertemuannya itu, bahwa dia menyampaikan kepada Yusuf tentang ibunya sendiri, istri Yakub yang dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Dia sampaikan kepada Yusuf bahwa ibunya Yusuf sendiri dikuburkan di Bethlehem, ya, jalan menuju ke Efrata. Artinya supaya Yusuf tahu bahwa ibunya sendiri dikuburkan di sana. Dalam pertemuan itu juga Yakub menyampaikan kepada Yusuf bahwa Allah yang dia sembah telah berjanji kepadanya memberkati dia dan keturunannya. Negeri yang didudukinya pada waktu itu, yaitu Kanaan, Tuhan telah berjanji akan memberikan kepada keturunannya. Ini juga dia sampaikan kepada Yusuf. Nah, dan selanjutnya apa yang kita lihat juga di dalam pertemuan itu dan sangat luar biasa, di mana Yakub mengatakan kepada Yusuf bahwa anak yang engkau lahirkan di Mesir sebelum kedatanganku, katanya, yaitu Manasye dan Efraim, mereka adalah kepunyaanku. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Jadi sangat luar biasa. Mereka adalah kepunyaanku, tapi anak yang akan lahir sesudah mereka itu barulah kepunyaanmu. Oleh karenanya dalam pembagian warisan nanti,
nama kedua anak ini disebut kata Yakub. Wah, luar biasa. Dan kita tahu bahwa ketika pembagian warisan kepada umat Israel, nama Manase dan Efraim memang disebut di sana. Dia disebutkan sebagai ahli waris daripada Yakub, daripada Israel. Jadi sangat luar biasa. Nah, dan ketika Yakub bertanya kepada Yusuf, siapakah yang engkau bawa besertamu? Ya, karena waktu itu dikatakan bahwa Yakub sakit, maka Yusuf mengatakan bahwa yang dia bawa ialah cucu daripada Yakub sendiri, cucu daripada Yakub yaitu Manase dan Efraim. Maka Yakub mengatakan, dekatkanlah dia kemari. Kemudian dia mencium dan mendekap kedua cucunya itu. Nah, setelah itulah yang menjadi nas PA kita, di mana berkatalah Yakub, berkatalah Israel kepada Yusuf setelah pertemuannya itu, di mana dia katakan, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Artinya bahwa Yakub sama sekali tidak menduga bahwa dia akan bertemu kembali dengan Yusuf, di mana Yusuf berpuluh-puluh tahun yang lalu telah dikabarkan oleh saudaranya mati dimangsa oleh buaya, mati dimangsa oleh binatang buas. Ya. Jadi Yakub sama sekali tidak menduga. Tapi apa yang dilihat oleh Yakub justru bukan hanya melihat muka Yusuf lagi, tapi justru Allah memberi kesempatan kepadanya melihat cucunya, melihat keturunan daripada Yusuf sendiri. Jadi Yakub sangat bangga, Yakub sangat bersukacita bahwa Allah memberikan lebih dari apa yang dia mungkin pernah pikirkan atau bayangkan tentang anaknya Yusuf itu. Hal ini sama seperti yang dituliskan di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Allah sanggup memberikan kepada orang-orang yang dia kasihi jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya percaya bukan hanya Yakub mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Saya percaya kita juga pasti banyak mengalami pengalaman-pengalaman seperti Yakub, bahwa kepada kita Allah memberikan melampaui apa yang pernah kita dapat doakan dan pikirkan. Haleluya. Jadi ini luar biasa ya. Kalau saya secara pribadi tidak pernah membayangkan bahwa suatu waktu saya melayani di Jakarta dan bertemu dengan orang-orang Karo yang ada di Jakarta. Dan Tuhan memberi melampaui apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Mungkin dulu pikiran saya hanya sederhana menjadi seorang pendeta. Tapi Tuhan memberikan lebih. Dan saya percaya kita pun semua dikaruniai dan diberikan Tuhan melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Orang tua kami yang kami kasihi, setelah itu maka Yusuf menarik kedua anaknya itu dari pangkuan Yakub, dan kemudian Yusuf berlutut menyembah kepada ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini tidak lain ialah meminta supaya Yakub memberkatinya. Itu makanya dia berlutut di hadapan ayahnya Yakub. Dia berlutut dan meminta berkat kepada ayahnya Yakub. Dan kemudian kedua anaknya itu, kedua cucu Yakub itu dia berikan ke hadapan Yakub. Dan apa yang dikatakan di sana bahwa Manase, karena dia anak yang paling tua, maka Manase ditaruh di sebelah kiri Yusuf atau di sebelah kanan Yakub. Kemudian Efraim, karena dia anak bungsu, dia di sebelah kanan Yusuf atau di sebelah kiri Yakub. Artinya supaya Yakub ketika meletakkan tangannya memberikan berkat atas anaknya itu, atas kedua cucunya itu, seperti urutan usianya. Tangan kanan Yakub ke atas kepala Manase,
tangan kiri Yakub kepada kepala atas Efraim. Tapi apa yang terjadi? Bahwa Yakub menyilangkan tangannya. Artinya tangan kanannya kepada Efraim dan tangan kirinya kepada Manasye. Apakah Yakub tidak sadar itu? Dia sadar. Tapi itu ia lakukan karena Tuhan yang menggerakkan dia melakukan hal seperti itu kepada kedua cucunya. Dan kemudian di dalam dia mengulurkan tangan itu ada dua hal yang disampaikan oleh Yakub yang sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa dikatakan oleh Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang menjadi gembalaku dari dulu sampai hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Yakub mengimani, Yakub meyakini, Yakub menyampaikannya juga kepada anaknya Yusuf. Kalau hari ini dia masih selamat dan dia masih bisa bertemu dengan anaknya Yusuf, karena dia punya Allah, Allah yang hidup, Allah sebagai gembala atas kehidupannya. Tentu kita tahu apa maksud perkataan bahwa dia adalah gembala dalam hidupku. Artinya Allah yang selalu memelihara kehidupan Yakub, Allah yang selalu menuntun hidupnya, Allah yang selalu menyediakan segala keperluannya, dan Allah yang selalu menjaga keselamatannya. Karena itulah dia katakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang aku percayai, Allah yang menjadi gembalaku mulai dari dulu sampai hari ini. Kemudian yang kedua yang dia katakan juga bahwa Allah itu sebagai malaikat bagi hidupnya yang melepaskan dia dari segala bahaya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan Yakub betapa banyaknya bahaya-bahaya yang mengancam jiwanya, yang mengancam keselamatannya. Tapi karena Allah itu seperti malaikat yang melepaskan dia dari segala mara bahaya, maka Yakub sampai usianya 147 tahun dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Itulah yang dia katakan kepada Yusuf, dan kemudian dengan nama Allah itu dia memberkati cucunya. Dia memberkati Yusuf, di mana dia katakan supaya Tuhan yang aku sembah itu, Allah yang aku percayai itu memberkati kedua orang muda ini. Jadi Yakub memberkati di dalam nama Tuhan. Artinya dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati anaknya itu, memberkati cucunya itu, dan sama seperti janjinya kepada Yakub bahwa keturunannya itu akan terus menjadi semakin besar dan akan termasyhur di dalam dunia. Jadi sangat luar biasa bahwa berkat Yakub, berkat yang dia sampaikan kepada kedua orang muda itu, kepada cucunya itu, kepada anaknya itu, tidak lain adalah berkat daripada Tuhan yang dia sampaikan kepada anak dan cucunya. Orang tua kami yang kami kasihi, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Yakub itu tidak lain adalah kata yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui dorongan hatinya. Dan kita tahu di kemudian hari bahwa Efraim dan Manasye itu benar-benar diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karenanya apa yang dapat kita renungkan sehubungan dengan tema kita pada minggu ini, di mana tadi tema kita pasu-pasu ema warisan si maharga, ya. Ucapan berkat merupakan warisan yang sangat berharga. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada banyak contoh-contoh di mana tokoh-tokoh iman menjelang mereka meninggal, ketika mereka tahu bahwa mereka tidak lama lagi akan meninggal, biasa mereka lakukan memanggil anaknya dan kemudian memberkati mereka. Sebagai contoh misalnya kita juga tahu Ishak sebelum dia meninggal, dia juga mau memberkati anaknya. Tapi pada waktu itu sebenarnya yang dia mau berkati ialah Esau. Tapi kemudian kita tahu Yakub mencuri berkat itu. Ya, makanya kita lihat sejarahnya, dia katakan kepada Esau, anakku, berburulah, kemudian masaklah bagiku makanan yang aku sukai, supaya setelah aku makan aku akan memberkati engkau. Ya, jadi ternyata itu satu warisan juga. Ya, tapi kemudian kita tahu yang diberkati bukan Esau, tapi Yakub. Nah, dan kata berkat itu
tidak dapat lagi dicabut. Ya, mengapa tidak dapat dicabut? Karena kata berkat itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kita juga tahu Yakub selain daripada memberkati Yusuf dan kedua cucunya ini, kita tahu juga bahwa di akhir hidupnya dia panggil semua anak-anaknya, kemudian dia juga memberikan ucapan berkat kepada anaknya itu satu persatu. Wah, dan ini luar biasa. Dan kita tahu juga bahwa ucapan berkat yang disampaikan oleh Yakub itu kepada satu persatu anak-anaknya itu di kemudian hari juga menjadi kenyataan. Orang tua kami yang kami kasihi, Daud juga demikian. Ketika dia tahu bahwa waktunya hidup tidak lama lagi, dia juga panggil Salomo. Dan ketika dia panggil Salomo, dia memberikan nasihat, dia juga memberikan kata berkat. Supaya anaknya Salomo hidup di hadapan Tuhan dengan takut, hidup di hadapan Tuhan dengan baik dan benar, supaya apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya akan terus digenapi di dalam hidupnya. Jadi ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa ketika tokoh iman itu tahu bahwa saatnya meninggal tidak lama lagi, mereka memberikan kata berkat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Orang tua yang kami kasihi, kata-kata berkat atau ucapan-ucapan berkat yang disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu itu tidak datang dengan sendirinya dan juga tidak bisa diciptakan, melainkan itu merupakan dorongan dari Allah sendiri supaya orang tua yang mau meninggal itu mengucapkan berkat, memberikan kata berkat kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi itu tidak bisa di tempat-tempat, melainkan itu lahir karena dorongan dari Tuhan sendiri kepada orang tua untuk memberikan kata berkat kepada anak-anak dan keluarganya. Oleh karenanya kita juga tahu bahwa tidak semua orang tua yang mau meninggal pasti memberikan kata berkat. Tidak. Ada juga tanpa pesan. Malah dalam pengalaman kehidupan kita sering bahwa anak-anak itu mengharapkan supaya orang tuanya menjelang kematiannya memberikan kata nasihat atau berkat. Sama sekali tidak. Malah saya pernah menyaksikan bahwa seorang anak dia menangis kepada orang tuanya yang sedang sakit sekarat supaya orang tuanya itu memberikan nasihat kata berkat, tapi justru bukan kata berkat yang diberikan oleh orang tuanya, justru kutuk, dan ini sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya bagaimana kata-kata berkat itu bisa lahir? Nah, kalau saya melihat ada dua yang membuat kata-kata berkat itu terjadi sebelum orang tua kita meninggalkan kita. Yang pertama dulu, karena orang tua itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang tua itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga setiap orang tua yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka menjelang kematiannya biasanya dia didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan kata-kata berkat kepada anak-anak dan keluarganya. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi orang tua yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada keluarganya. Dan berkat itu tidak lain adalah berkat dari Tuhan sendiri. Ya, berkat dari Tuhan sendiri yang harus diimani dan diyakini. Ini yang pertama. Dan kita melihat orang tua yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sering tidak meninggalkan pesan apa-apa terhadap anak-anaknya. Malah saya melihat banyak orang tua yang mau meninggal tidak tahu keluarganya dia telah membuat wasiat. Dia telah menyusun surat wasiat. Ini kenapa dia lakukan? Pasti digerakkan oleh Tuhan. Ya, saya mengenal keluarga yang demikian, bukan satu dua, di mana waktu dia hidup padahal dia masih sehat, tapi dia digerakkan Tuhan menyusun wasiat supaya apabila nanti dia meninggal sudah dia buat semua pembagian warisan kepada anak-anaknya. Ini bagian si A, ini bagian si B. Siapa yang membuat itu? Tuhan yang mendorong hatinya. Jadi ini yang pertama, lahir kata-kata berkat. Nah, yang kedua, bagaimana orang tua ketika mau meninggalkan keluarganya memberikan kata berkat? Karena anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Anak-anaknya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga anak-anak itu mendapatkan kata berkat dari orang tuanya. Karena Tuhan juga yang menggerakkan orang tuanya memberikan kata berkat kepada anak-anak yang ditinggalkan. Oleh karenanya,
kata-kata berkat itu, ucapan berkat itu merupakan warisan yang sangat berharga. Mengapa? Karena itu tidak lain sebenarnya adalah nubuat, perkataan Tuhan tentang seseorang di masa depan. Dan oleh karena itu, ini sangat baik ketika diperhatikan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, oleh karenanya, kata-kata berkat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak keluarga yang ditinggalkan merupakan warisan yang berharga. Mengapa? Karena kadang itu melebihi harta benda atau warisan kekayaan yang ditinggalkan. Tapi tentu kata-kata berkat itu bukan dengan sendirinya akan terjadi di dalam hidup anak-anaknya, melainkan hal itu akan terjadi apabila dia meresponi kata-kata berkat itu dengan hidup takut akan Tuhan, meresponi kata-kata berkat itu dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam menjalani kehidupannya ke depan. Jadi kata-kata berkat itu sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya orang tua kami yang kami kasihi Zaitun, nah seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kata-kata berkat, ucapan-ucapan berkat yang keluar dari mulut orang tua, yang keluar dari mulut orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan, itu tidak bisa ditempah-tempah, tidak bisa dirancang-rancang, melainkan itu datang dari Tuhan, didorong oleh Roh Kudus, sehingga dia mengatakan itu kepada anak-anak dan keluarganya. Berbahagialah kita ketika kita menerima kata-kata berkat dari orang tua kita. Saya menyaksikan, saya sangat berbahagia ketika sebelum orang tua saya meninggal pada hari terakhir dia hidup, begitu saya bertemu dengan orang tua saya juga menerima kata-kata nasihat, kata-kata berkat dari orang tua. Ya, di mana dia katakan bahwa aku berbahagia memiliki anak-anakku, aku berbahagia memiliki kalian semua, bahwa menurutku tidak ada satupun yang kurang yang kalian lakukan kepadaku. Oleh karenanya aku sangat bersyukur, aku sangat berbahagia. Dan kata-kata itu tentu sangat melegakan hati kita. Kemudian dia katakan bahwa ya kempu-kempu tanggung jawab harus sekolahkan semua, tidak boleh ada yang terhenti sekolah. Kemudian dia katakan sehatilah, bersahati, berpikirlah sebagai saudara, supaya aku bisa tenang dalam kepergianku dan kalian pun kutinggalkan semua dalam keadaan menjua-jua. Jadi sangat luar biasa. Saya mendapatkan kata-kata berkat itu dari orang tua saya ketika ayah saya meninggal pada hari itu, dan saya sangat berbahagia karena mendapatkan kata berkat itu, karena saya tahu itu bukan dari mulutnya sendiri, melainkan Tuhanlah yang menaruh kata-kata berkat itu di dalam mulut bibirnya. Oleh karenanya, mari kita sebagai orang-orang percaya, orang tua kami, hiduplah dengan baik, hiduplah akrab dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan diwarisi untuk mengucapkan kata-kata berkat kepada keluarga kita, dan itu tentu warisan yang berharga bagi mereka yang menerima ucapan-ucapan berkat itu. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya mulut bibir kita selalu menyampaikan ucapan berkat, karena ucapan berkat itu berkuasa, ucapan berkat itu datangnya dari Tuhan dan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang yang menerimanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, ibas katandu singgoras ras kami megi kenca. Ija Jakub ope denga ia ngadap man Tuhan, ibre kena kata pasu-pasu man anakna Yusuf bagepe kempuna Manase ras Efraim. Kata pasu-pasu si breken Jakub rehna bas di batanari. Tuhan si menggerakkan, si menguasai pusuk praten ras perukuran Jakub. Maka kata pasu-pasui sendiri si tuhuna rehna bas Tuhan nari man Yusuf bagai peman anakna Manase ras Efraim. Janah te kami kata pasu-pasu si ibreken orang tua si rehna ibas di batanari. Krina sehkal regana guna ipakaikan, guna iingat ibas ndalani kegeluhan si tetep wari.
Maka pasu-pasundu kerina orang tua kami, ibas usiana singgo gedang, berekendu tetap damai sejahtera man bana, gelah ibas ia dalani wari-wari kegeluhena tetap remeriah ate dengan kata-kata sindarat arah babah, sindarat arah perukuran, kerina kata dibata, kata pasu-pasu, sirbahanca, kalak singalokenca, ndatkan simaharga ibas Tuhan nari. Pasu-pasundu kesehatan orang tua kami, pasu-pasundu anak-anak ras kerina keluarga, gelah ibas pasu-pasundu kerina lip ibas menjua-jua. Cenari totokan kami pe ibas paksa enda, piga-piga orang tua kami ngawan ni perpulungan du, silit ibas keadaan kurang sehat, ibas pemulihan bagai pe arkiteken usia si enggo lanjut. Toto kami ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu kekelengan kami Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, bagai pe diaken Nande Ripka Bangun, kekelengan kami Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, bagai pe kekelengan kami Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, kekelengan kami Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, kekelengan kami Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, kekelengan kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, bagai Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu dengan berekendu gegeh kesehatan simbaru manbana, kesehatan si sempurna man kerina kekelengan kami. Pasu-pasundu pe kerina ngawan ni perpulungan du, gelah kerina lit ibas mejuah-juah. Bagai pe bangsa ras negara kami tetap kawalindu, man pemerintah kami berekendu hikmat bijaksana, gelah banci ia turkena ipake kena kuasa pemerintah guna memperahkan simahuli ku tengah-tengah bangsa ras negara kami. Jenari totokan kami pe gerejandu belang-belang dunia enda, khususnya GBKP, gelah ibas masa-masa pandemi enda, gereja banci tetap nehkan pelayanan alumahuli man perpulungan, terlebih-lebih perpulungan si terkena dampak COVID-19, banci tetap sabar dengan banci KP kami si sampat-sampatan ibas kesusahan si alami arkiteken COVID-19 enda. Totokan kami kerina anak-anak ndu, sirdahin bas rumah sakit, kam singkawalisa, pasu-pasundu pelayanan na ibas rumah sakit, gelah kalak si layanina pe pada sehat. Jenari totokan kami pe kerina anak-anak kami, kempu-kempu orang tua kami, baik ibas pendidikan, ibas pendahina, kam Tuhan si masu-masu. Endam Tuhan pertoton pemindon kami, kelengatendu tetap nemani kami, pasu-pasundu tetap simparman kami, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Mejojuah man banta kerina, Tuhan si masu-masu kita kerina. Shalom.